Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Sabah, salam satu Malaysia, salam satu dunia. Baik, hari ini seperti yang dijanjikan, tapi lewat sehari lah sebab ada sibuk sedikit lah. Ada sibuk sedikit. So, seperti yang dijanjikan, hari ini kita buat buff adjustment, tapet adjustment. Masing-masing ada cara dia. AT Garage ada cara sendiri. Oke. Untuk dapatkan adjustment tapet, kalau saya cakap betul susah juga kan. Yang boleh lah, dan ada tujahan power. Baik, dengarkan, ada pressure kan? Boleh dengar pressure? Oke, kuat. Oke, itu pressure dia. Oke, sekarang nih apa yang perlu kita buat? Kita letak piston paling atas sekali, so TDC. Apabila piston di atas sekali, means connecting rod untuk nomor 1 dia akan tiada di sini, dia naik di atas. So ini adalah bonggol crankshaft. So ini adalah kedudukan nomor 1. Siapa? Oke, kalau pada CDI kita buat begini. Mana sudah? Salah. Oke. Kalau kita adjust tapet untuk mengikut firing order, kita akan order 1342. Oke. Cara paling cepat sekali untuk kita adjust tapet. Ini 1. Firing order 1. 1342. So 1 itu arti dia piston nomor 1 sini. Oke. Jadi kita buka dulu. Ingat balik 1342. Cara untuk mendapatkan pelarasan tapet yang cepat, kita cuma buat begini. Mungkin ada yang cakap tidak boleh gunakan, tapi kaidah ini sudah lama kami gunakan. Firing order di nomor 1, means dia pergi plug nomor 1. Oke, apabila sampai di sini nomor 1, kedudukan yang kita adjust adalah piston nomor 1, intake dengan exhaust, intake exhaust. Oke, ini untuk pelarasan lah. Intake exhaust piston nomor 1. Piston nomor 2 pula intake saja. Beralih kepada piston nomor 3, exhaust. Baik, exhaust lah. Setelah kita adjust laraskan nomor 1, piston nomor 1 punya valve, intake dan exhaust. Piston nomor 2 intake, piston nomor 3 exhaust. Setelah kita selaraskan itu semua, yang ini sudah saya selaraskan, saya bagi tips saya di sini. Setelah kita selaraskan semua, apa yang perlu kita buat? Kita rotate camshaft nih. Camshaft tidak nampak. Kalau jenis yang tidak menggunakan push rod, ini push rod dah. Kalau yang tidak menggunakan push rod, camshaft itu akan di luar. Tapi ini menggunakan push rod. Engine E15 Nissan ini menggunakan push rod. So camshaft dia berada di sini. Ini. Oke, di line ini. Oke, apa yang perlu kita buat? Kita ikut jarum jam, putaran jarum jam, ikut firing order itu bergerak 1, 3, 4, 2. Kita letak di sini. Di kedudukan 180 derajat, berarti separuh. Oke, separuh. Apabila kita letakkan separuh, kita buat tanda dulu untuk senang orang tengok Oke, kita buat tanda dulu. Oke, untuk firing order nomor 1 kita letak di sini. Yang kita perlu adjust adalah piston nomor 1, exhaust dengan intake. Kita tanda dengan silikon. Sekarang kita boleh lap balik. Nomor 2 kita ambil intake. Nomor 3 kita ambil exhaust.
Itu saja, yang lain jangan kacau. Yang lain biarkan. Oke. Setelah itu kita rotate. CDI ini distributor ke 180 derajat. Jangan 360 satu putaran. Means crankshaft akan putar 360 derajat satu pusingan, camshaft akan putar separuh. Oke, kita lihat di sini ya. Dia pusing. So, kedudukan sampai di 180 derajat. Oke. Dalam 180 derajat, mana yang kita tidak tandakan tadi, lihat rocker arm yang kita tidak tandakan tadi, kita gerakkan. Ada free. Selepas itu kita cuma perlu adjust dengan spanner 12, command ring 12, dengan Philly gauge, dengan screwdriver untuk melaraskan dia. Saya bagi contoh satu di sinilah. Ini yang terakhir. Ini paling pendek kita tidak perlu panjang. Saya boleh buat panjang juga, tapi kita berceloteh susah lagi. Ini info yang paling mudah. Oke. Kita masukkan di sini 25 mm. So apabila besi itu nanti bila dia sudah panas, kedudukan besi itu apabila dia sudah panas, ini ada buah plastik. Oke, exhaust contoh dia. Oke, ini yang sudah dilaraskan tadi. Kita longgarkan semula. Sesedap rasa sangkut tidak sangkut. Itu sebagai satu perumpamaan dia. Sangkut tidak sangkut. Oke, sangkut tapi dia boleh ditarik begitu. So apabila sampai di situ, kita ketatkan. Tahan screwdriver tadi itu dan kita ketatkan. So kita dapat satu pelarasan 25 mm untuk exhaust. Saya buat pelarasan 25 mm ini berdasarkan daripada satu info di mana ada satu video lah, dan ada daripada dia punya workshop manual. Untuk engine ini kita akan letak 25 sejuk, cold. Oke. Sejuk, intake 25, exhaust 25 mm. Oke. Dan apabila besi itu nanti bila sudah panas nanti, dia akan memanjang sedikit di batang valve di sini, akan memanjang sedikit. Oke, apabila dia memanjang dalam sekitaran agak-agak average dia 0,05. So kalau kita buka 25, ambil adjustment 25, dia kemungkinan akan lari ke 30 mm. Kebanyakan engine lama valve setting untuk clearance dia memang begitu. 4K begitu juga, cuma 5K dia guna valve lifter. So kita ingat kembali ya, kita tengok distributor, di distributor nomor 1. Oke, ini kedudukan nomor 1, sini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya tidak tandakan, kita cuma bayangkan dia 4 bahagian, kita bagi rata. So, seperti yang saya katakan tadi, apabila di kedudukan nomor 1, piston sudah TDC, di sini akan free. Yang ditandakan dengan silikon tadi, piston nomor 1, intake, exhaust kita adjust untuk nomor 1. Nomor 2 kita adjust intake saja. Nomor 3 kita adjust exhaust. So, selain daripada itu tidak perlu adjust. So, setelah itu kita rotate di sini. Kita rotate dia 180 derajat. Paling senang, paling cepat, macam masak Maggi. Oke, 180 derajat. Mana yang tidak bertanda tadi, kita adjust dengan Philly gauge 25 mm.
Baik, yang tidak bertanda tadi dia akan ada rasa free 25 mm seperti ini. Boleh dengar sedikit. Baik. Oke. Dan ini ada, dan ini. Oke. So sekian saja video untuk valve adjustment. Nanti saya akan sertakan satu sketch drawing dan mengenai fakta 25 mm itu. So sekian daripada AT Garage. Salam satu Sabah, salam satu Malaysia, salam satu dunia. Assalamualaikum.